Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanqudu min aqtaris samawati wal ardh fanqudu la tanquduna illa bisultan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu nadzim wa shadaqan nabiyul karim. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Ini bab terakhir dari keutamaan Al-Quran, tapi ini nanti cuma satu bab, satu hadis. Babu istighbabil ijtima'i alal qiraah. Ini menerangkan tentang disunahkannya membaca Al-Quran itu secara ijtima', berkelompok bareng. Adewe biasanya angel aja bareng gitu. Kayak tadarus niku betul, khataman bareng niku sajane betul. Cuma kadang-kadang lempun bareng ngono niku kelemahane sing maca sing gak maca macam-macam, ya ana sing ngomong-ngomongan, ana sing nyetel HP, ana sing lan iku sing garai. Asline ndak, nanti kita ketemu hadisnya bahwa misalnya lebih dari 2 orang ya, ada 4, 5 atau sampai 10 orang, yang satu baca, yang lain mendengarkan, itu pahalanya sama. Bahkan bisa jadi yang mendengarkan itu asal betul-betul menyimak betul, bisa jadi lebih besar pahalanya. Bukan berarti yang membaca tidak besar. Yang membaca ini ada syaratnya harus tulus betul. Oleh ana perasaan ben ketok enak suarane apa piye ngoten lah niki sing ngarahi pengaruh itu di situ itu. Nah, asline pokok dia tulus. Memang suaranya enak, bukan dienak-enak nggih. Bukan biar dikatakan enak, tapi memang suaranya enak. Bahkan di bab yang dulu disunahkan juga memperbaiki suara itu. Jadi apa keistimewaannya kalau membaca Al-Quran itu secara berjamaah atau berkelompok? Ini hadisnya cuma satu ini. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qala kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Katanya Rasul ini hadisnya sahih banget hadirin, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katanya Rasul, wa majtama qaumun fi baitin. Tidaklah sekelompok kaum ya awake dhewe ngene kaum jenenge. Kaum utawa jamaah utawa manusia utawa santri padha mawon nggih. Rasul menyebutnya kaum. Tidaklah sekelompok kaum kumpul fi baitin di satu rumah, bukan rumah dewi tapi min buyutillah, dari rumahnya Allah yaitu masjid kayak gini. Nih, lek ana sekelompok kaum kumpul ning masjid ngenten mawon gampangane nggih. Kumpul ning masjid terus yatluna kitaballah, membaca kitab-kitabnya Allah. Ya Al-Qur'an itu dibaca. Wa yatadarusuna, bukan sekedar dibaca tapi yatadarusun. Awak dhewe lek nyebut tadarus. Tadarus itu dari kata darosa. Lek wong biyen nggih mbah-mbah niku lek ngomong ndres. Nggih niku karepe nggih darosa niku. Darosa itu bahasa Arab artinya mempelajari. Jadi kalau ada sekelompok kaum kumpul di rumahnya Allah atau di masjid membaca Al-Quran dan dia saling mempelajari kumpul, lah niki wau niki sing afdol.
Lek enten sing ngoten niku, maca dhewe ya ora apa-apa lek ora ana kancane. Lah nek kancane loro ngene gentenan sitok ngrungono sitok maca. Lah kok lek kewajibannya yang mendengarkan itu lek yang baca ada kurang tepat, mbok dawane, mbok ndeke, mbok kandele nggih. Tafkhimnya atau tipisnya bacaan nggih. Itu diingatkan nggih. Bismillah kan tipis, bismillahirrahmanirrahim. Kok diwaca bismillah shin bis salah niku. Lah mempelajari niku pahalanya besar banget tadi. Nggih. Jadi suara sa itu kalau di Al-Qur'an itu ada banyak. Ada sa biasa dikasroh ya si nggih, itu masuk. Ada yang shin itu kalau dibaca asya sy shi niku ten isore lidah makhrajnya. Nggih su. Enten sa kayak tak titik telu niku bukan sa, bukan s, tapi ts. Cara membacanya ujungnya lidah sama ujung gigi yang atas sa, bukan sa. Nggih asqalihim as. Nah, enten so si. Nah, ini Arab begitu banyak macamnya, kecuali kalau dia memang nek wong Jawa cedal niku napa? Non pelat. Wis pokoknya dia ndak bisa isone ngono ya ora apa-apa. Enten suku tertentu niku nek ngucap da didu ngoten niku gak iso. Isone da. Dadi da diwaca da. Nggih. Idza ja nggih. Ida. Ya pancen ngono kok konone wisan gak iso ya sudah. Nah, hadirin ini maksudnya mempelajari baik bacaannya maupun kandungannya. Dan leisa dikupas artinya opo karepe. Ya, ada perintah misalnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Nggih. Macane bener apik wisan dondeke bener. Tapi takoki apa karepe? Lah, ini ayat nggih, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaki. Itu ayat yang menerangkan waktu-waktunya salat. Di dalam Al-Qur'an ngoten niku tok. Waktunya salat itu aqimis sholata lidulu. Ini pernah saya terangkan sudah, nggih. Liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Nggih. Dulu itu ada, saya cerita lagi, ini pernah saya ceritakan di WA, di YouTube, di video nggih. Duit sak gebok ngenten di ngenek-ngenekno. Puluhan juta isine jarene. Endi sing ngomong lek ning Al-Qur'an ku ana ayat yang menerangkan tentang waktu-waktunya salat ki lho PN. Duit sak mono kae. Kok ngepek. Hadirin ini gambaran orang yang tidak pernah belajar. Nggih, memang di Al-Qur'an itu ada dua kelompok ayat. Nggih, ada istilah ayat muhkamat dan ada istilah ayat mutasyabihat. Nggih, muhkamat niku sing ayat begitu dibaca langsung tertangkap maknanya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwaca terjemahane wis paham langsung, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Jadi maca terjemahane wis puasa iku wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ayat yang kedua namanya mutasyabihat. Mutasyabihat ini juga ada dua. Ada yang kita bisa mempelajari, ada yang tidak. Gak ana sing ru, mutasyabihat mutlak. Hanya Allah Ta'ala yang ngerti. Misalnya alif lam mim, ayo apa artine? Enek sing utak-atik matu. Oh ya utak-atik ya, sing utak-atik ae jare ahli tafsir.
Alif lam mim itu singkatan. Alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mimnya Muhammad. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril ke Muhammad. Itulah alif lam mim. Lalu Yasin. Lalu kaf ha ya ain shad. Ini mutasabiyat mutlak, gak ana sing ruh hanya Allah taala. Ada mutasabihat yang kedua yang masih bisa dipelajari. Kayak tadi itu, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajr. Lek diwaca terjemahane ngoten gak paham. Nggih, harus diterangno bagi yang ngerti. Aqimis sholata, dirikanlah salat. Liduluki syamsi, ini sudah pernah diterangkan nggih. Mulai dari tergelincirnya matahari. Jadi misalnya matahari niku sik apa jenenge? Pas nang dukur, kalau misalnya ada tongkat didirikan itu bayangannya tepat di bawah. Nah, duluk itu manakala sudah mengkleng, nopo mengkleng niku? Sudah tergelincir ke barat mataharinya. Jadi bayangannya ke timur. Ini namanya sudah duluk. Lah duluk ini ada dua. Ada duluk pertama, ada duluk kedua. Duluk yang pertama, duluk isyamsi itu adalah manakala matahari mulai memengkleng. Tergelincir ke barat, bayangannya ini masih lebih pendek daripada tongkatnya. Jadi tongkatnya masih lebih panjang daripada bayangannya. Ini duluk yang pertama. Duluk yang pertama itulah waktu duhur namanya. Mutasabihat, tapi kena diterangno karena bisa dipelajari. Terus matahari berjalan terus, akhirnya apa iki jenenge? Bayangannya tongkat lebih panjang daripada tongkatnya. Itu masuk ke duluk yang kedua, namanya itulah waktu asar. Nggih. Kemudian terus sampai ke sana mbonang di ketok nggih. Ila ghosakil lail sampai gosak. Gosak itu juga ada dua loh kembali. Alah ya. Gosak itu ada dua. Gosak itu artinya tenggelam matahari. Delep lho. Nggih. Terbenam itu juga ada dua. Gosak itu ada dua. Yang pertama, ketika mataharinya sudah tidak kelihatan, tapi sinarnya sik mencorong. Lek di tempat yang terbuka seperti di laut misalnya atau di padang pasir sana, sik ketok. Jadi waktu maghrib itu sajane singkat hadirin, singkat. Tapi nang kene tentukan seperti yang ada di dalam jam elektrik itu. Gosak itu waktunya sebentar, ketika matahari sudah tidak kelihatan tapi sinarnya masih ada. Ini di hadis lain disebutkan pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang ikut berjamaah maghrib. Habis sholat maghrib itu dia melempar apa jenenge ya? Memanahkan anak panah itu apa jenenge? Ya. Kayak ngomongnya aku rek. Pokoknya diplesatkan itu ya anak panah. Jatuhnya masih kelihatan. Jadi waktu maghrib itu masih padang. Itu kalau di tempat yang terbuka, lek nak kene ya gak ketok wis. Ini kalingan tetek bengek kathah bangunan, kathah pohon-pohonan. Kalau dulu di Arab sana waktu Nabi masih ada, itu ketika maghrib selesai masih ketok kelihatan, anak panah jatuh masih kelihatan. Itu namanya gosak yang pertama. Waktu maghrib suwe ndelep sampai ndelep nemen nggih, bayangannya pun mboten enten. Tadi mencorongnya meganya sudah hilang. Itu gosak yang kedua. Itulah waktu isya. Nggih, waktu isya namanya gosak yang kedua. Ini pakai ilmu, lek gak pakai ilmu yo gak pakai, yo gak iso, gak ngerti nggih. Wa Qur'anal fajr sampai Qur'anal fajr lah. Ini salah satu istilahnya sholat subuh itu Qur'anal fajr. Nggih. Kapan hari ada yang bertanya, apa Pak bedanya sholat fajar sama sholat subuh? Lah niki, mulane ngaji atau ngajiyo. Nggih. Kula mun bolak-balik matur bahwa subuh itu istilahnya banyak. Ada subuh, ada ghoda, ada bukroh,
ada fajar tadi itu. Ada di Al-Qur'an namanya Qur'an Al-Fajr. Kenapa Qur'an Al-Fajr? Ini juga kalau diterangkan panjang. Nggih. Di antaranya salat subuh itu disunahkan rodok dawa surate. Rodok aja dawa-dawa. Lek dawa-dawa ya sakno sing sepuh-sepuh nggih. Engko tiba. Ya sekitarnya Rasul sering baca lek subuh itu rakaat pertama al-a'la niku sabbihis marabikal a'la alladzi niku sing sedengan dawa titik malah ya oleh tapi aja dawa-dawa nemen aja mentang-mentang hafal Quran kok salat subuh maca Yasin wah meneh gak salat nang Raudhatul Falah meneh aku imame lek maca ngawur ngono maca Yasin sarakaat wis sisuke sepi masjide nggih. Rakaat yang kedua maca Al-Mulk tabarakalladzi biya nggih. Ya sekitarnya itu sabihis yang kedua apa? Yang kedua surat hal ataka itu apa namanya? Al-Ghasyiyah ya. Surat Al-Ghasyiyah itu sekitarnya. Luwih panjang titik boleh, luwih pendek titik boleh. Nggih. Nek wong gone dhewe iku biasane rakaat pertama ad-duha ngono to. Wis dawa wis ana wong dhewe. Yang kedua alam nasra. Sajane lek nurut Nabi ya sekitar tadi sabihis sama halataka. Hadirin kembali ke sini jadi Al-Qur'an itu kayak gitu. Ada dua kelompok ayat, ada ayat muhkamat diwaca terjemahannya langsung paham. Ada mutasabihat, dalam mutasabihat itu dibagi dua. Ada yang kita masih bisa mempelajari kayak ini tadi, ada yang mutlak hanya Allah yang tahu. Baik ya. Ini kembali ke sini kalau ada manusia atau jamaah atau kaum kumpul di satu rumah dari rumahnya Allah atau di masjid wayatadarusunahu bainahum dan saling mempelajari siji maca siji nyimak terus sing maca ya legawa lek enek sing kurang tepak ndek diwaca dawa atau sebaliknya gitu ya legawa dilingno aja dulu pernah di tempat saya no. Sing maca niku wis tuwa ya acak-acane tapi ya orang patek pinter nggih. Lah nek sing cah cilik ya ora cilik nemen, si bocah lah. Tapi pinter. Ketika orang tua ini baca ya nun sewu lagi khilaf salah dilingno kon bayi nur apa jeneng kono iki gak tepak jenenge. Ngaji dilingno. Kemarin sudah kita pelajari nggih. Jadi ilmu itu boleh diambil dari apa saja siapa saja. Lah enten tiyang sing ngoten niku arana liya katanya Rasul illa nazalat alaihimus sakinah ditanamkan di dalam jiwanya ketenangan. Jadi orang yang gemar kayak gitu hatinya selalu tenang. Lek panjenengan merasa sering gundah gulana apa jenenge niku galau nggih istilah anak sekarang itu galau gak tahu maca Quran bareng-bareng insyaallah ini pertama. Fadilahnya orang yang baca Quran berjamaah bersama-sama ini yang pertama ditanamkan di dalam hatinya oleh Allah ketenangan jiwa. Nggih. Utang yo duwe sakjane utawa apa ya uang yang ndak punya tapi tenang. Karena apa? Dijamin oleh Allah. Yang kedua saya garis bawah ini wa ghasyiyat humur rahmah dia diliputi rahmatnya Allah. Rahmat Allah ini kata hadirin ini juga pernah kita terangkan ada 100 rahmatnya Allah itu. 100 itu yang diturunkan di bumi ini baru satu itu bukan hanya untuk manusia tok enggak. Bukan hanya yang beriman tok ya enggak. Untuk seluruh alam semesta satu itu. Di dalam hadisnya disebutkan sampai ada keledai yang baru melahirkan anaknya itu oleh melangkah itu hati-hati alon-alon ben gak ngidek anake itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Sopo sing nguruki panjenengan nate pirsa bagi jenenge burung manyar lek dereng mungkin buka YouTube nggih manyar burung manyar itu hadirin masya Allah sarangnya itu begitu insinyur aja belum tentu bisa buat sarangnya burung manyar itu ribet rumit bagus tapi dan ada dua macam karena burung manyar ini sama dengan burung dara
Dia tidak mau berganti-ganti pasangan. Begitu satu pasangan sudah, begitu waktunya akan bertelur, membuat sarang ini jejer loro. Nggih. Satu untuk bertelur, nanti untuk anggrem, yang satu untuk untuk gantinya, untuk jantannya. Jadi dampingi di dekatnya. Nanti kalau yang betina itu capek, ganti sing jantan masuk. Ini bagus hadirin. Panjenengan lek kepengin jelas, panjenengan buka gambarin yang YouTube. Sing nguruki sapa nggih sarang kayak gitu itu. Wong sing kuliah lho gak iso nggih sarang kayak gitu. Nggih, dhek kok iso. Ini bagian daripada rahmatnya Allah. Kalau di dalam diri kita ini ada bakteri, ada virus, ada kuman dan lain sebagainya, itu juga bagian makhluknya Allah yang menikmati rahmatnya Allah yang hanya satu tadi itu. Pokoknya wis kita bisa apa saja ini, semuanya bisa apa, ini satu rahmatnya. Sitok mohon rahmatnya Allah bisa dinikmati oleh seluruh makhluk kayak gini ini. Satu itu. Lah yang 99 masih digenggam oleh Allah. 99. Coba bisa panjenengan bayangno. Sitoke kaya ngene rahmate. Sitok. Lah nek 99 mulakno ndak berlebihan. Kalau di surga itu kenikmatannya tidak atau belum pernah ada mata yang sudah pernah melihat. Belum pernah ada. Rasul dulu pernah diizinkan melihat situasi kondisi surga waktu Mi'raj, itu masih gambarannya, belum yang sesungguhnya. Keindahan suara-suaranya di surga itu masya Allah, ra ono sing nandingi, sampai-sampai belum pernah ada telinga yang mendengarkan keindahan surga itu. Bahkan kerenteke ati ini belum bisa menghayalkan koyo opo yo. Bidadari itu cantik, jarine koyo ngene, terus suci, ndak pernah kotor, ndak pernah menstruasi dan seterusnya. Kayak apa? Hati belum bisa cocok membayangkan ke kondisi surga itu. Itu tidak berlebihan karena yang satu rahmat aja kayak gini, apalagi 99. Lah 99 rahmatnya Allah ini kita bisa bisa meraih nanti kalau bisa melewati titian sirat yang sering disebut siratul mustaqim itu. Orang yang berhasil meniti titian sirat itu berarti surga. Lah nek di surga ketemu dengan rahmatnya Allah yang 99 tadi itu, salah satunya adalah nanti melihat zatnya Allah. Kalau sekarang ini banyak yang melecehkan agama, melecehkan nabi, bahkan melecehkan Allah itu banyak karena tidak beriman gitu. Tapi nanti kalau sudah sampai hari pembalasan baru tahu rasa dia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada orang yang melecehkan Allah Ta'ala. Allah Tuhan lecehno. Ustaz jenenge ngeten. Katanya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Mampukah Allah menciptakan batu sing sangat besar sampai Allah sendiri tidak kuat ngangkat? Coba. Ini masuk akal katanya. Ini namanya ndak ada kalau ndak pelecehan. Jadi menghina Allah. Allah ndak kuat ngangkat, coba. Ndak boleh dijawab. Tinggal mingkrih ngoten mawon lek enek sing ngoten niku. Nggih. Pun nggih, kembali ke sini. Yang kedua akan diliputi rahmatnya Allah. Rahmat itu apa saja? Termasuk terkabulnya doa, rahmatnya Allah. Yang ketiga, wahabat umul malaika, selalu dikelilingi rahmat. Ngeten niki hadirin banyak malaikat yang mengelilingi kita, menaungi kita dan terus mendoakan kepada Allah selama kita ini banyak kebaikan. Salah satunya yang taklim ini mempelajari ayatnya Allah salah satunya. Yang kedua panjenengan di samping belajar taklim, panjenengan nunggu masuknya waktu, ini juga kebaikan yang luar biasa. Nggih, tapi saiki durung ketok. Besok nggih, kayak yang pernah saya ceritakan itu, orang kalau kehilangan kendaraan ora patek api susah setengah mati, kemana api. Mari tuku ngredit motor hilang, kuwi wong sak RW dilapori kabeh, motorku hilang ini. Rugi, nggih rugi, nyesel, sedih banget. Tapi dia ndak merasa susah, ndak merasa sedih ketika dia kehilangan
kekayaan sebanyak dunia seisinya. Wong lek gak melok qobliyah subuh itu sama dengan kehilangan dunia ini seisinya. Ora sedih blas. Niki logikanya kayak gitu itu. Nanti Pak, ya sekarang memang belum tapi nanti dia ada. Jadi orang yang beriman bertakwa yang selalu berjamaah terutama subuh dan mengikuti qobliyah subuh sogih nanti. Dan itu termasuk yang akan mendapatkan 99 rahmatnya Allah Ta'ala itu. Oke. Sekarang yang keempat. Jadi kehebatannya orang yang kayak gini tadi itu mempelajari Al-Quran. Wa dzakarallahu man inda, Allah akan menyebut-nyebutkan, membanggakan terhadap malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Allah Ta'ala sana. Dibanggakan iki lho, coba jamaah Raudhatul Falah iki wong iki. Ya biyen ya iki ae. Nanti dibangga-banggakan oleh Allah kepada seluruh malaikat. Kelas G. Ini bisa dipahami nggih? Bisa nggih? Gampang nggih? Gampang ngajine. Nglakoni ini lho kadang-kadang ono alasane. Sing ngumet lah, sing ngelu lah, sing kebengen turune sing. Lah, memang itu ujian. Hadirin, jadi inilah keuntungannya mempelajari Al-Qur'an manakala ada temannya bersama-sama. Baik, ini sudah habis tentang pembahasan Al-Quran. Kita akan pindah bab baru. Sebelum kita pindah, ada yang perlu dibahas. Lanjut. Enten? Tidak ada. Cukup nggih? Kalau tidak hadirin kita ganti ke bab baru. Niki fikih. Kalau tadi keutamaan amal, ini babu fadlil wudu, nerangno wudu saiki. Nggih. Wudu itu ibarat tangga. Tangga itu ya lift eskalator itu tangga toh, alat untuk naik. Jadi wudu menjadi wajib karena yang kita kerjakan itu sholat. Sholat tanpa wudu tidak sah sholatnya. Nggih. Sehingga wudu ini pada aslinya wudu itu macam-macam. Delok ae wudu digawe apa? Kalau wudu misalnya mau tidur, ya itu wudu disunahkan, sunnah tapi tidak wajib. Atau mau berpergian, atau seperti sahabat Bilal itu ketika Rasul melihat penghuni surga, Rasul sudah mendengar suara sandalnya Bilal. Loh, kila abae suarane tekleke Bilal kok wis nang kene. Nggih. Begitu turun ke bumi, Bilal dipanggil, ditanya. Bilal, apa amalanmu iki? Tadi malam waktu saya mi'raj itu kedengaran suara sandalmu di sana. Apa jawab Bilal? Rasul, kami para sahabat ini tidak pernah mengamalkan apa saja kecuali apa-apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Tapi saya tidak pernah batal wudu meneh. Dan saya tidak pernah wudu kecuali setelah wudu sholat 2 rakaat. Nggih. Hadirin, ya wajar wong Bilal itu hidup di negara sana dulu, negara kering nggih. Makanannya ya itu saja, paling kurma, roti. Gak kayak awak dhewe. Napa malih oleh undangan prasmanan, mari soto ganti sate, mari sate, lontong balak, mari lontong balak, wis barang masuk ya boleh kuat kon nahan batal diluk wis das-des ae. Bilal kuat, dan kalau selesai wudu dia sholat sesudah wudu ini hadirin belum pernah diajarkan oleh Nabi. Apa jawabnya Nabi? Oh itu Nabi ndak ngomong ngeten, sesat kamu. Sopo sing marahi ngono iku? Coba orang sekarang. Dan justru ini dibuat hadis, namanya hadis takriri. Kemarin sudah saya terangkan, amalan-amalan itu memang harus menyontoh Nabi kalau memang itu dilakukan oleh Nabi. Tapi andaikan Nabi tidak menyontohkan, tapi Nabi pernah bersabda, kayak di dalam tahlilan itu kan yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, mulai Fatihah, Al-Ikhlas, tasbih, sholawat, itu semuanya disabdakan oleh Nabi. Dan Nabi tidak pernah
nerangkan kapan kamu harus baca, terserah kita. Termasuk ketika kita duduk bersama-sama itu dasarnya orang yang bertahlilan. Kemudian ada juga sunnah yang namanya takriri atau ikrar atau perestuan Nabi. Bilal tidak pernah diperintah untuk wudhu setelah sholat. Nabi tidak melarang. Kan sesat itu sapa sing muru ngono iku. Dolalah itu neraka. Nabi tidak ngomong ngoten. Justru oleh Nabi direstui. Dilanjutkan sampai sekarang. Kalau ada orang yang wudhu terus sholat sunnah, sholatnya namanya sholat napa? Syukurul wudhu. Enak toh? Enten malih jamaahnya Nabi begitu bangkit dari ruku itu bilang gini, biasanya kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan lain sebagainya, atau Rabbana walakal hamdu ngoten tok. Ini ada sahabat yang bilang Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron nggih, hamdan kasiron Rabbana lakal hamdan kasiron thayyiban mubarakan, hamdan kasiron thayyiban mubarakan. Nabi krungu nggih, nek maca rada banter soalnya krungu Nabi dan masuk irin Nabi dengar. Hadirin begitu salam, Nabi noleh ke belakang, tanya sapa sing maca iku mau? Wedi kabeh sahabat. Wedi, wah iki belas. Nah, marah Nabi nanti. Ngono kabeh sampai diulangi 3 kali hadirin. Karena sudah 3 kali Nabi bernada memaksa, akhirnya yang maca ngacung, saya Rasul. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kula nggih niru niku malian kula. Kula nek anu maca niku. Apa kata Nabi? Rupanya Nabi ndak marah, justru Nabi memberikan informasi bukan hanya puluhan malaikat tapi ratusan bahkan mungkin ribuan berebut untuk mencatat yang dibaca orang tadi itu. Coba. Nabi gak tahu ngomong pokoknya macam-macam gak pernah. Nabi itu kalau menyampaikan ilmu, berdakwah, tausiah, mauidhah atau itu lemah lembut hadirin. Menghibur, menyenangkan hati menjadi tenang. Bukan seperti orang yang nyampaikan keras ngoten niku. Bengis sawangane. Hadirin, jadi ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi diucapkan oleh Nabi atau diikrarkan seperti Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu Nabi tidak pernah mengajari. Tapi ketika ada yang ngomong kayak gitu oleh Nabi malah direstui. Namanya itu sunnah takririyah. Ngoten nggih? Sekarang saya kurang menit nggih. Di Al-Quran itu rano istilah wudhu hadirin. Wudhu itu di hadisnya Nabi. Cuma yang dimaksudkan ya ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini ayat kalau dibaca langsung paham artinya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, idza qumtum, ketika kamu mendirikan ila sholati untuk sholat, faghsilu maka basuhlah wajahmu, faghsilu maka basuhlah wujuhakum. Ya, kadek diterangno paham, namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat kata niki. Ila qauli ta'ala, sampai firman-Nya Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridullahu liyutahhirakum wa liyutimma alaikum la'allakum tashkurun. Sampai ayat ini. Kidawa niki nggih. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan 2 tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan seterusnya itu. Allah tidak mengendaki nggih liya ja'ala alaikum untuk napa? Untuk sulit, menyulitkan kamu ndak. Allah tidak mengendaki membebani kamu ndak. Tapi walakin yuridu litahhirakum, Allah berkehendak supaya kamu itu bersih, suci lahir batin. Ngaten. Allah bermaksud itu. Ini pun hadirin, bersih ini adalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang yang sedang sakit, nggih, ada darurat, nun sewu ngapunten sing kathah nggih. Misalnya ada orang yang ambeien misalnya, nggih,
Itu kalau sudah sampai parah ambeyennya kan keluar terus najisnya. Gini bang, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Allahumma, berat itu hadirin. Itu karena dia misalnya ya kayak gitu, habis dibersihkan dia apa bahasanya amankan, mau dibalut atau terserah nggih. Marun wudu salat rapopo memang gitu kondisinya. Orang yang beser, nuwun sewu ibu-ibu yang istihadah, nggih. Istihadah ini harus diilmoni soalnya apa? Orang wanita itu mengeluarkan darah macam-macam, ada darah istihadah, ada haid, ada nifas, nggih, supaya dikenali sehingga nanti ngerti dia kalau yang keluar itu bukan darah haid tapi istihadah. Nah, maka ketika istihadah ya kayak tadi itu, bersihnya ya bersih sesuai kemampuan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan. Ada lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan kepada kita kecuali kemampuan kita masing-masing. Jadi Allah perintahkan wudu itu bukan untuk membebani kita, tapi Allah menghendaki kita bersih lahir batin. Wali yutimma nikmatahu alaikum la'alakum tashkurun, dan untuk menyempurnakan nikmatnya Allah, mudah-mudahan kamu pandai bersyukur. Tasih waktunya sehingga pokoknya orang itu berarti cik nggih. Al-Maidah ayat 6. Ini dibahas di pengajiannya Ustadz Zainal karena ini tafsir. Cuma di bab-bab Riyadhus Shalihin ini hampir semuanya diawali dengan Al-Qur'an. Baik, sekarang hadisnya nomor 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul. Abu Hurairah berkata, ini telah, nek kolang ini telah. Tapi nek yakul, kola yakul ini sedang atau akan. Jadi Rasul sedang berkata, katanya Rasul, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nggih. Katanya Nabi, sesungguhnya umatku nggih sing gelem wudu yud'auna besok di hari kiamat, yaumal kiamati, di hari kiamat dipanggil oleh Allah huron itu anggota wudunya berseri-seri hadirin, nggih, kemilau bercahaya mukhajjalinnya dan cemerlang. Jadi kaya ono apa ya mbah aku gak iso gambarno ya, kaya api indah, jadi bukan jelek, bagus sekali, ono sinare ngoten. Ini anggota wudu. Famanis tatoa, maka kata Nabi, ini wanti-wantine pesan Nabi, sing sapa wonge iso, barang siapa yang bisa, minkum dari kamu ayutila untuk menambah ghurratahu falyaf'al. Jadi wudu itu kan wajibnya sampai siku. Pokok sikune wis sempurna wis sah. Ada kurang tapi saya sering lihat anak-anak itu lek wudu yo kadang-kadang namanya anak-anak nggih. Ini sik rontok kok sikute, gak sah ngoten. Ini lek sikute pun jangkep pun kebasuh semua sudah sah wudunya. Maka pesannya Nabi, barang siapa yang bisa menambah ditambahlah, tapi jangan israf. Ditambah bukan hanya sampai siku tapi sampai sini. Nanti cemerlangnya, kemilaunya juga udah banyak. Betul nggih? Kaki pokok sampai mata kaki sudah sempurna sudah sah. Tapi lek panjenengan tambah ntar di akhirat sana iki apa mujianto apa mujiono iki lek wudu ditambah iki mulane cemerlange akeh gitu. Jadi ditambahi saja. Nggih. Tapi ya aja akeh-akeh. Wong batese mek mata kaki panjenengan tekono dengkul misalnya, ini namanya malah israf. Ya sing genah ya sampai pertengahan betis ngeten. Nambah cemerlangnya nanti di hadapan Allah taala. Fal yaf'al, maka lakukanlah. Kemudian yang kedua, wanganu dari Abu Hurairah qala sami'tu Khalili. Jadi kadang-kadang Abu Hurairah itu saking cintanya kepada Nabi, memanggil Rasul itu bukan Rasul atau bukan Nabi tapi Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu apa kata Nabi, tablughu al khilyatu
minal mu'minina khaisu yablugul wudu. Lah niki besok di akhirat cemerlangnya anggota wudu itu sesuai dengan anggota wudu yang dia basuh. Nggih. Jadi lek ditambah, cuma hadirin yang dirahmati Allah taala, memang jenenge setan niku nggih, setan itu sangat tidak senang kalau ada manusia berbuat baik termasuk berbuat wudu itu. Jadi godanya setan itu masya Allah luar biasa. Digoda lahir batin. Kadang-kadang tengah-tengah wudu ngoten merasa kayak ada angin yang keluar, balik maneh dan lain sebagainya. Ini bagian daripada godanya setan. Mudah-mudahan kita dilindungi dari tipu daya setan yang merusak amalan-amalan kita sebagai manusia. Dan perlu diketahui hadirin, sebetulnya dari bangsa jin, ya setan itu dari bangsa jin dan manusia. Dari bangsa jin itu juga ada yang beriman seperti kita. Tidak menutup kemungkinan di kajian kayak gini juga ada jin muslim yang ikut ngaji kepada kita seperti zamannya Nabi dulu. Wallahu alam bisawab. Yang ketiga, An Utsman, dari sahabat Utsman bin Affan. Bapak sahabat Utsman namanya Affan. Radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, sing sapa wonge wudu, fa aksana wudu, terus diapi-apina wuduhe. Api itu bukan berarti akeh oleh basuh ngentekno banyu akeh, ndak. Nggih. Api itu ya tidak kurang, tidak israf. Israf itu berlebih-lebihan. Pakai air yang pokoknya saya kalau dulu ya ketika di Arab itu ada mampir di satu tempat, ada tempat buang air kecil terus tempatnya wudu, ada tulisan latas rofil mak ngeten. Niku bahasa mereka. Artinya jangan berlebih-lebihan atau jangan israf dalam menggunakan air. Penting nggih. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah taala, insyaallah dilanjutkan besok, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena kita ini ngunduri tua, tidak ada lagi yang kita arep-arep untuk menghadap Allah kecuali amal soleh ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.